wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Meditasi Kuantum, sebuah channel yang khusus membahas tentang perjalanan salik menuju ma'rifatullah, dan channel yang konsisten membahas tentang ilmu hakikat ma'rifat dan tasawuf dengan segala praktek dan keilmuannya. Sahabatku Meditasi Kuantum, di dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada jalan tauhid, ada jalan majdub, dan ada jalan yang melalui pintu Rasulullah atau disebut dengan jalan tasawuf. Insya Allah dengan mengamalkan rotib Sirrul Asrar ini, sahabatku semua akan berjalan di dalam ma'rifat melalui pintu Rasulullah dengan semua tahapan yang ada di dalamnya, termasuk terbukanya kasyaf atau terbukanya basyirah sir atau basyirah kolbi dan lain sebagainya. File bisa di-download di deskripsi, bisa diamalkan setiap selepas sholat Isya. Dulu waktu pertama kali saya belajar tentang ilmu ma'rifat kepada guru kami Syekh Nur Alamsyah Usman bin Harun Usman, yang merupakan murid daripada guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul. Saya diajarkan tentang zikir hu Allah. Zikir hu Allah itu di dalam tahapan ma'rifat atau zikir hu Allah untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ilmu hakikat ma'rifat, zikir hu Allah itu bermakna dua macam. Ya, ada yang memahami atau memaknai secara tauhid, dan ada yang memaknai dan mengartikan secara tasawuf. Di kedua makna dan maksud daripada zikirhu Allah antara tauhid dan tasawuf itu, keduanya mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda atau mempunyai pengalaman perjalanan yang berbeda-beda. Seseorang yang zikirhu Allah itu biasanya zikirnya disertai dengan tarikan nafas atau disertakan di dalam keluar masuknya nafas. Bagi mereka yang memaknai zikirhu Allah itu sebagai zikir tauhid, nafas masuk hu itu bertujuan kepada Allah, dan nafas keluar pun Allah, bertujuan juga kepada Allah. Efek daripada zikir tauhid ini apabila tidak dibimbing oleh seorang guru yang wusul, yang telah futuh, ya, yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambungan rasanya, sambungan rohaninya, dan sambungan kolbunya akan berakibat fatal dan akan membahayakan bagi yang menzikirkan. Ya, maka hati-hati, dan bisa dirasakan dan bisa dialami secara langsung bagi mereka yang mengamalkan zikirhu Allah itu secara tauhid. Ya, napas masuk hu yang dimaksud adalah Allah, napas keluar Allah yang dimaksud juga Allah. Keluar masuknya napas Allah dan
Allah, tapi dilafadzkan menjadi hu, napas masuk, keluar dengan menyebut Allah. Ya, ini zikir hu Allah yang dimaknai secara tauhid. Nah, coba perhatikan sahabatku dan saudaraku meditasi kuantum dimanapun berada. Apabila zikir hu Allah yang saudaraku dan sahabatku lakukan, lalu berakibat sering pusing di kepala, sering rasanya berat di kepala, di punggung, lalu hilang konsentrasi, ya, gampang vertigo, gampang panas sehingga mudah marah dan lain sebagainya, tidak fokus, dan hawanya menjadi panas, ya, hawa kepala, hawa tubuh ini, sehingga mempengaruhi setiap perkataan, ya, sehingga gampang tersinggung dan lain sebagainya, mudah marah dan lain sebagainya. Hal itu terjadi bukan karena zikir hu Allahnya yang salah, tetapi sahabatku semua ini mengamalkan zikir hu Allah kepada mursyid atau kepada guru atau kepada seseorang yang belum usul kepada Allah. Ya, sehingga perjalanan zikir hu Allah itu tidak sampai kepada makom makrifat, tidak sampai mengantarkan diri kita atau diri yang mengamalkan itu kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi, kepalanya menjadi sakit, tidak konsentrasi, ya, atau tidak bisa konsentrasi, tidak fokus, kepala menjadi berat, vertigo dan lain sebagainya, dan menjadikan hawa panas di dalam kehidupannya, maka sesungguhnya sahabatku itu menzikirkan hu Allah itu melalui bimbingan seorang guru yang tidak usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala seorang guru itu berargumen sehingga akan mengalami seperti vertigo, kepala mau pecah, pusing, tidak fokus, tidak bisa konsentrasi di dalam pekerjaannya, di dalam segala aktivitas kehidupannya, pelupa, dan hawa kehidupannya menjadi panas. Itu katanya adalah proses fana. Seseorang yang mengamalkan zikir hu Allah tanpa dibimbing oleh seorang mursyid yang kamil, yang telah sampai kepada Allah, maka mereka cenderung akan jadab atau hilang ingatan dan menjadi gila. Lupa anak, lupa istri, lupa pekerjaan, lupa kewajibannya, dan lain sebagainya. Jadi ilmu ma'rifat itu bukan ilmu bahasan, bukan ilmu cerita, tapi ilmu yang bisa dirasakan efeknya, manfaatnya, rasanya di dalam kehidupan ini. Maka rasakan, lalu perhatikan, renungkan, benar tidak apa yang saya sampaikan ini. Kebenaran itu bukan di dalam perdebatan, tetapi kebenaran itu bisa dirasakan. Dan apa yang saudaraku meditasi kuantum rasakan saat ini, di saat menzikirkan hu Allah. Lalu yang kedua adalah zikir hu Allah secara tasawuf. Sudah sering kali saya sampaikan bahwa di dalam bermakrifat itu ada jalan tauhid dan ada jalan tasawuf. Jalan tasawuf ini adalah jalan melalui pintu Rasulullah
dengan cara mengenal diri, dari mana asal kejadian diri daripada manusia, yaitu mengenal Nur Muhammad, mengenal hakikatul insan atau hakikatnya manusia sebagai Muhammad, sebagai insan kamil. Dengan demikian maka zikirhu Allah yang dimaknai dengan tauhid dan zikirhu Allah yang dimaknai dengan tasawuf itu adalah sesuatu yang berbeda. Ya, zikirhu Allah yang dimaknai dengan tasawuf adalah hu-nya itu adalah jamal dan kamalnya Allah yang disebut Nur Muhammad yang ada di dalam setiap diri manusia. Hu di situ menyebut atau tertuju kepada Nur Muhammad yang ada di dalam rongga insan, rongga dada manusia. Sehingga napas masuk hu itu ditujukan kepada Muhammad atau Nur Muhammad. Bagaimana sifat Nur Muhammad yang ada di dalam rongga manusia? Sifatnya adalah pengasih, sifatnya adalah penyayang, sifatnya adalah pemaaf, sifatnya adalah luas tanpa batas, sifatnya adalah lembut. Sehingga napas hu dengan maksud dan ditujukan kepada Nur Muhammad di saat napas masuk, hu di situ tujukan kepada kasih sayang, pemaaf, sabar, ikhlas, tulus, dan sifat-sifat indah yang lainnya. Jadi napas hu itu temukan hakikat daripada Nur Muhammad atau sifat yang menjadi rasa di dalam diri kita, sifat pengasih, penyayang, tulus, lembut, dan lain sebagainya. Napas masuk hu temukan dulu cinta kasih. Setelah menemukan cinta kasih baru napas keluar Allah. Tarik lagi napas masuk ke dalam rongga dada kita dengan menyebut hu, temukan sifat pemaaf. Lalu setelah bertemu dengan sifat pemaaf, keluarkan napas dengan menyebut Allah. Tarik lagi ke dalam rongga dada kita, napas kita dengan menyebut hu, temukan kelembutan di dalam hati kita, lalu keluarkan Allah. Hu cinta kasih, Allah keluar. Hu kesabaran, Allah keluar. Hu bertemu dengan keindahan, ketulusan, kelembutan, lalu napas keluar Allah. Inilah zikirhu Allah yang dimaksud dan dimaknai secara tasawuf. Zikirhu Allah yang dimaknai secara tasawuf. Zikir yang bertemu dengan hakikat daripada Nur Muhammad yang terjadi dari sifat jamal dan kamalnya Allah, tidak tercampur dengan sifat kohar dan jalalnya Allah. Berbeda dengan zikir hu Allah yang dimaknai secara tauhid. Ya, napas masuk Allah, maka napas yang ditemukan di dalam dirinya, di dalam rongga dadanya atau di dalam kolbunya masih tercampur dengan sifat jalal dan koharnya Allah. Dengan tercampurnya sifat yang masih ada di dalam hati kita antara
Qahar dan Jalal, maka itulah yang menjadikan zikir seseorang di dalam zikir Allah itu masih membuat kepalanya pusing, matanya merah, ya, tidak fokus, menjadi jadab atau gila. Namun apabila zikir Allah yang kita maksudkan adalah jamal dan kamal, dan itu merupakan cikal bakal terciptanya Nur Muhammad, lalu Allah kita tujukan kepada sifat-sifat yang indah itu, maka keluar Allah, yang keluar adalah keindahan, sehingga hidup kita pun indah, perjalanan spiritual kita pun indah, dan perjalanan spiritual kita akan berjalan makom demi makom, dibukanya Basyiroh Syir, dibukanya Basyiroh Kolbi, dan lain sebagainya. Bedakan, rasakan, lalu temukan kebenaran setelah merasakan, setelah mengalami. Yang mana yang paling lembut, yang mana yang paling bisa membawa jiwa, membawa rohani saudaraku semua itu ke dalam makrifat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang bisa masuk ke dalam rahasia Allah, mana yang bisa masuk ke dalam makrifat kepada zat Allah. Zikir Allah secara tauhid atau zikir Allah secara tasawuf, itu bisa dirasakan dan itu bisa dibuktikan dengan mengalami dan menemukan. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, langkah kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka berhati-hatilah di dalam setiap langkah dan di dalam setiap ucapan kita, agar meninggalkan jejak yang baik di dalam setiap diri manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.